datang di podcast Sintaksis. Simak narasi tata karya eksis. Sebuah ruang di mana bahasa ditata dengan kesadaran dan sastra menemukan bentuknya. Teman-teman sekalian, pernah nggak sih kepikiran bahwa hidup kita ini penuh dengan bahasa? Mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi, dari cara kita berbicara, menulis, dan bercerita, bahkan semua itu punya makna. Benar sekali. Nah, bahasa itu bukan hanya sekedar alat untuk berbicara ya teman-teman. Tapi bahasa itu juga sebagai sarana untuk kita memahami dunia ini, cara kita untuk menampilkan rasa, dan juga bagaimana cara kita untuk merawat pikiran kita dengan bahasa, teman-teman. Nah, bahasa ini juga bisa dituangkan dalam karya sastra berupa puisi, cerita, cerpen, dan lain sebagainya. Nah, di podcast kali ini kita akan berbincang tentang bahasa yang bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai ruang ekspresi dan tentunya akan membuka pemikiran kita bersama. Nah, sebagai anak bahasa dan sastra Indonesia nih, aku punya kata-kata untuk hari ini. Wah, menarik sekali nih. Apa tuh? Tapi kamu nanti lanjutin ya. Iya. Oke. Di tengah kebun yang ceria, hembusan angin membawakan simfoni. Di sini kita berkumpul berbahagia. Perkenalkan, saya Handayani. Dan saya Nuryani. Di podcast kita kali ini telah hadir seorang penulis, akademisi, penggiat sastra, pendiri komunitas Mahima, sekaligus dosen bahasa Inggris di Universitas Pendidikan Ganesha. Mari kita sambut, inilah dia Ibu Dr. Kadek Sonia Piscayanti, SPD MPD. Terima kasih sudah datang. Ya, terima kasih juga Ibu sudah menerima kami hadir di podcast ini. Yes. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Baik, sehat, bahagia. Ya. Sudah terlihat dari wajah Wajahnya Ibunya bersinar ya. ceria sekali. Ceria. Ya. Karena kami di sini juga sudah sangat bersemangat, Ibu, Ya. untuk mengulik lebih dalam lagi tentang bahasa dan sastra bersama Ibu tentunya. Dan pastinya untuk teman-teman Sintaksis dimanapun kalian berada dan sedang menonton video hari ini, pastinya informasi hari ini akan sangat berguna dan sangat bermanfaat bagi teman-teman Iya, betul semua. sekali. Oke, Astongkaro ya. Ya. Oke. Jadi di sini kita ngobrolnya santai aja, tidak terlalu formal banget gitu. Oke. Karena kami itu ingin mendengar cerita dan pengalaman Ibu tentang bahasa dan sastra yang menjadi perjalanan hidup. Siap. Dan ngomong-ngomong soal bahasa dan sastra ini, Bu, ya. Sejak kapan sih Ibu mulai tertarik dengan bahasa dan sastra gitu? Dan apakah mungkin Ibu mengenal sastra itu lewat cerita, menulis, atau mungkin dari pengalaman hidup yang pernah Ibu alami? miliki? Oke. Jadi saya pertama kali jatuh cinta pada sastra itu sejak SD. Wow. Ya. Jadi dulu memang mata pelajaran favorit saya itu adalah bahasa Indonesia, salah satunya. Saya dari kecil itu memang menaruh rasa penasaran belajar bahasa. Karena guru bahasa Indonesia saya waktu itu adalah guru yang sangat baik, yang sangat suka bercerita, dan juga sekaligus mengarahkan saya untuk menerjuni dunia sastra di usia dini, yaitu melalui puisi. Puisi. Ya, jadi awalnya tuh di puisi karena saya tuh sering diminta untuk ikut lomba baca puisi. Sudah berprestasi dari SD. Jadi dari kelas 4 SD sudah sering sekali mengikuti lomba-lomba berbahasa, baik itu lomba baca puisi, lomba mengarang, terus lomba kalau dulu lomba murid berprestasi, siswa teladan, yang semuanya itu menggunakan bahasa. Ya, tapi awal kecintaannya memang dari puisi, karena dulu rutin ada lomba-lomba baca puisi tingkat SD. Mungkin sampai sekarang juga ada. Nah, ibu guru saya itu melatih saya dengan sangat keras di lomba-lomba itu, sehingga jadilah saya tuh memiliki kecintaan terhadap puisi
disiplin berlatih puisi, kemudian suka menulis, suka membaca buku di perpustakaan. Karena saya merasa begitu saya menulis, saya menemukan diri saya yang lain gitu. Jadi waktu SD itu memang sudah punya diary-diary yang setiap hari itu kita nulis cerita di situ. Kemudian ikut lomba mengarang dapat juara. Kemudian berlanjut hingga SMP. Di SMP sama juga ikut lomba-lomba majalah dinding kalau tahu itu. Kemudian di SMA lanjut lagi jurnalistik. Kemudian lomba debat juga. Kemudian masuk teater juga di SMA. Kemudian ikut mading juga lomba-lomba dan juara gitu. Nah, kemudian kuliah lanjut lagi. Jadi ketua UKM teater waktu dulu. Kemudian ikut juga sama Wapres Nasional dengan membawakan karya ilmiah. Jadi karya teater untuk basis pendidikan karakter gitu. Nah, itu menang juga 15 besar nasional waktu itu. Nah, kemudian jadi dosen. Jadi dosen memilih bahasa Inggris dan kemudian berlanjut sampai sekarang juga mengajar mata kuliah yang berhubungan dengan menulis gitu ya, seperti poetry, prose fiction, drama gitu. Terus menikah, punya komunitas. Sekarang punya penerbit juga, punya media juga, lembaga bahasa juga. Waduh, keren sekali. Jadi dari kecil sekali sudah suka dengan bahasa. Sudah dari kecil sudah penuh prestasi dan berbakat sampai sekarang gitu. Iya, karena mungkin karena kecintaan itu membuat kita rela untuk berlatih, kemudian rela untuk menempa diri gitu. Saya ingat sekali dulu memang latihan vokal, latihan berekspresi, latihan tampil di depan umum itu memang dari kecil itu dilatih. Jadi sehingga terbawa dan itu sangat-sangat berguna untuk kemudian menjadi bekal gitu loh, menjadi dosen, menjadi pembicara, kemudian menjadi presenter di mana-mana juga dan kemudian itu membentuk mental yang kuat, tangguh, percaya diri dan selalu mempersiapkan diri gitu. Jadi mentalnya kayak orang mau lomba aja setiap hari gitu. Jadi kayak harus menguasai materi, kemudian semangat ya, kemudian antusias gitu kan. Ya itu bagian-bagian dari kecintaan terhadap dunia seni juga. Oke. Nah, tadi ngomong-ngomong tentang Mahima, sempat saya membaca berita bahwa Mahima ini berdiri pada tahun 2008. Nah, apa sih yang melatar belakangi kenapa bisa Ibu punya pemikiran mendirikan komunitas Mahima di Singaraja ini? Oke, jadi awalnya kita menyadari dulu bahwa Singaraja itu potensinya besar di dunia sastra, ya kan? Tapi belum ada komunitas yang betul-betul membidangi sastra secara konsisten gitu ya. Kalau saya melihat kalau dari kecil itu saya tuh kan sering ikut lomba-lomba gitu ya, tapi belum ada komunitasnya gitu. Nah, kemudian ketika saya 2008 itu sudah menjadi dosen, itu saya ingin nih menyumbangkan sesuatu kepada kota ini. Yang berguna. Jadi apa sih kontribusi saya selain menjadi dosen gitu. Dosen sendiri kan sudah kontribusi, tapi kemudian yang betul-betul bisa menghidupkan kota ini. Jadi terpikirlah kita bikin komunitas penulis. Nah, itulah komunitas Mahima lahir tahun 2008. Awalnya dari orang-orang sekitar aja dulu, mahasiswa saya, kemudian yang berminat terhadap sastra gitu. Tapi lama-kelamaan jadi berkembang. Ada yang membuat teater, ada yang membuat musikalisasi puisi, terus ada yang membuat buku, ada yang membuat film, ada yang membuat penerbitan. Kemudian kita makin beragam gitu sampai kemudian membuat les bahasa Inggris. Kemudian juga sampai sekarang kita juga akan mengembangkan ke arah literasi juga. Kita sudah membuat festival sejak tahun 2023 gitu. Jadi semuanya ini bertumbuh gitu, tidak diam stagnan gitu. Jadi terus bertumbuh. Jadi awalnya dari 4 jadi 10, jadi 50, jadi proses gitu ya. Sekarang kalau tahu yang terakhir produk Mahima itu kan Singaraja Literary Festival yang kita canang mungkin sampai puluhan tahun mendatang gitu, bahkan mungkin kalau memungkinkan dilanjutkan sampai ratusan tahun
Jadi itu adalah juga bagian dari pengembangan kota pada akhirnya. sangat Jadi luar Singaraja itu adalah dikembangkan melalui perspektif bahasa dan sastra. Mulia Iya. sekali tujuan ibunya. Kontribusinya sangat besar Iya. sekali untuk Betul. apalagi untuk generasi muda yang mungkin ingin menekuni sastra gitu, Betul. bisa berlatih di sini, Ya. main-main gitu, Mas. membaca buku Ya, dan betul. sebagainya. Dan jika mendengar nama komunitas Mahima nih Bu, nah dari namanya saya sudah sangat puitis sekali nih. Iya. Nah, bisa diceritakan mungkin bagaimana asal-usul dari penamaan komunitas Mahima? Karena kita yakin di sini Pasti Ibu ada memilih, sesuatu di iya, balik itu. iya. Yes. Jadi Mahima itu adalah salah satu sifat Tuhan sebetulnya dalam agama Hindu. Ada Mahima, Anima, Lagima. Kalau tahu bahasa ya. Sanskerta gitu Iya, ya. Mahima itu artinya maha besar. Maha besar. Jadi memang di-planningkan supaya Mahima ini besar ke depannya dan mampu menjadi ruang bagi generasi muda untuk belajar bahasa dan sastra. Dan itu selamanya juga kita bikin. Nggak ada yang kita program tuh 5 tahun 10 tahun pasti untuk seterusnya gitu. Jadi Mahima tuh artinya maha besar. Karena nama adalah doa. Iya. Jadi maha besar ya, nanti harapannya semoga komunitas ini semakin besar dan meluas. Terima kasih. Semakin jaya selalu. Penontonnya banyak banget ya. Saya agak gugup ya dia. Terus juga tadi Ibu bilang kan programnya sangat banyak sekali ya, Banyak Mahima. banget, ya. Dari Rabu Puisi, terus ada Singaraja Literary Festival dan Betul. sebagainya. Nih saya penasaran dengan Rabu Puisi karena Rabu Puisi itu kan setiap minggu, seminggu sekali dilaksanakan gitu. Nah, kenapa sih yang dipilih itu puisi dan dilaksanakan setiap hari Rabu? Iya, Nah. Bu. Kenapa hari Rabu? Kenapa Iya. tidak hari Sabtu misalnya? Hari Sabtu kan malam minggu tuh bisa. bisa lah, anak muda. Sambil anak muda tuh sambil Baik. ngedate. Jadi pertama menjawab kenapa puisi dulu ya. Kenapa puisi? Karena saya berangkat dari puisi. Oh, ya, Kan tadi sudah perjalanan dari awal saya kenal dunia sastra itu adalah puisi. Jadi kebetulan saya memang jiwanya itu tumbuh dari kecintaan puisi. Kemudian kenapa hari Rabu? Hari Rabu itu dipilih karena dalam siklus hari dalam seminggu itu Rabu adalah puncaknya hari. Oh iya. Ya. Jadi Minggu, Senin, Selasa, Rabu itu klimaks. Kemudian Kamis, Jumat, Sabtu itu udah turun anti klimaks. Jadi saya memilih klimaksnya. Keren sekali ini ya. Jadi luar biasa. Ya, jadi kan kita memilih hari itu adalah sesuatu yang sangat kita pikirkan. Jadi mungkin kalau orang Bali ya banyak hari baik jatuh di hari Rabu kan. Itu kayak galungan. Justru hari baik itu harus kita rayakan. Dan itu jatuhnya di hari Rabu. Karena kalau seperti kurva, Rabu tuh adalah puncaknya. Nah, Kamis itu udah turun. Apalagi Sabtu udah turun banget. Makanya saya pilih Rabu. Dan kita sudah di edisi ke-32 kemarin. Jadi minggu depan 33. Jadi teman-teman kalau mau datang membaca puisi dari Rabu bisa kan Ibu ya? Bisa. Semua orang diharapkan datang. Yang mau mengekspresikan dirinya lewat puisi bisa banget nih. Follow dulu akunnya komunitas Mahima Iya. supaya tahu apa aja yang ada. kegiatannya. Yes. Kemarin kami juga sudah sempat membaca CV Ibu ya. Itu sangat luar biasa sekali. Banyak sekali karya sastra yang sudah Ibu lahirkan. Nah, salah satunya itu ada yang sangat menarik bagi kami, yaitu cerpen dengan judul Bunga Sepatu Ungu Kalista. Nah, ini sangat luar biasa sekali teman-teman karena berhasil meraih juara 1 lomba penulisan cerpen Pekan Seni Mahasiswa tingkat nasional di Makassar. Juara 1 loh nih. Kalau tidak salah itu pada tanggal 12 September 2006 ya Bu ya. Nah, itu bisa diceritakan bagaimana proses kreatif di balik cerita yang sangat luar biasa. Iya. Jadi waktu itu saya sempat menjadi seorang guru di sebuah TK internasional di Bali Selatan. Ya.
Di situ saya merasa bahwa menjadi guru itu tidak hanya menjadi guru, tapi juga menjadi seorang penanggung jawab bagi seluruh kegiatan anak itu selama 1 hari. Berbeda dengan sekolah negeri mungkin ya, karena ini sekolah swasta sangat detail dan teliti. Suatu hari saya punya ide mengangkat tentang bagaimana seorang guru muda yang sangat idealis ini kemudian dihadapkan pada persoalan yang remeh-temeh. Katakanlah remeh-temeh, yaitu sebuah sepatu bunga ungu di sepatunya Kalista. Jadi nama tokohnya Kalista. Jadi dia itu ceritanya digugat gitu loh sama ibunya karena sepatu bunga ungu di sepatunya Kalista tuh hilang. Jadi dia sebagai seorang guru tuh harus bertanggung jawab mencari di mana sepatunya. Bukan sepatunya loh, bunga sepatu ungu ya. Jadi di situ saya bilang bahwa itu Kalista tuh anak kecil, sepatunya kecil. Nah, bunga sepatunya lebih kecil lagi. Dan mereka berlari-lari, anak-anak kan berlari-lari ya. Jadi entah di mana jatuhnya. Tapi orang tua murid itu sedemikian memberikan tanggung jawab kepada gurunya untuk agar si ornamen kecil itu kembali karena orang tuanya notabene kaya gitu ya, sepatunya dibeli di Cina gitu. Terus kayak kemana ini? Nah, si guru muda ini merasa bahwa wow, ini menjadi hal yang sangat besar. Jadi padahal jadi persoalan kecil. Jadi persoalan yang tidak pernah dibayangkan gitu. Jadi dibuat di cerpen itu bagaimana si guru muda ini berusaha mencari di pojokan, di halaman, di trampolin, di permainan, di ruang kelas, di dapur, di toilet. Jadi kayak gitu. Jadi klimaksnya itu benar dia tuh ngerasa bahwa antara hidup dan mati gitu karena kalau misalnya itu nggak ketemu maka dia bisa dipecat gitu karena itu masalah kepercayaan orang tua. Dan kemudian itulah mungkin kenapa jadi menang gitu karena konflik konflik itu tidak sederhana gitu. Padahal dia tuh udah mencoba sebaik mungkin menjadi guru, mengajar, tapi dia kemudian dipatahkan dengan hanya sebuah ornamen kecil di sepatu muridnya. Dan itu kan sepatunya kecil ya, terus ornamennya pasti lebih kecil lagi gitu. Itu perjuangan besar gitu seorang guru. Kisah nyata gitu. Jadi memang kisah nyata. Terinspirasi juga dari kisah nyata ya. Unik sekali ya. Itu waktu saya sempat menjadi guru di sekolah internasional sebelum jadi dosen. Jadi itu 2006. Ya. Kita pun belum lahir. Belum lahir. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Diedit aja Mas. Nah, komunitas Mahima ini kan bergerak di bidang bahasa, sastra, dan budaya, Ibu ya. Nah, kami juga sempat membaca salah satu artikel di internet itu menyatakan bahwa ternyata Mahima ini sudah menjadi wadah untuk merawat sastra di daerah Bali Utara, Ibu ya. Iya, betul. Apakah ada tantangan atau pengalaman menarik yang Ibu dan tim alami selama ini? Ya, pengalaman menarik pasti banyak banget ya, karena kita selalu berhadapan dengan orang yang berbeda-beda setiap tahunnya. Jadi istilahnya Mahima itu selalu membuka diri dengan kehadiran orang baru. Karena di Singaraja itu ciri khasnya adalah dia mahasiswa ya, kebanyakan yang datang di komunitas saya itu kebanyakan mahasiswa. Nah, biasanya yang unik adalah ketika mahasiswa udah tamat, mereka ya kembali ke kampung halaman masing-masing. Jadi Mahima harus rekrut yang baru lagi, rekrut baru lagi. Jadi nggak selamanya di sini gitu, karena mereka pasti akan pulang. Tentu ada beberapa yang bertahan, tetapi rata-rata mereka biasanya akan kembali ke kampung halaman masing-masing. Nah, itu tantangan sekaligus juga bagi kami adalah sebuah peluang untuk terus menemukan talenta-talenta baru. Jadi mungkin untuk di komunitas lain itu akan dirasa seperti sebuah hambatan, tapi di kami mungkin filosofinya seperti air gitu, mengalir terus. Dia tidak pernah berhenti pada satu titik dan orangnya sama, itu enggak. Jadi makanya senior-senior dulu komunitas Mahima itu kalau ke Mahima pasti ngerasa orang baru terus gitu. Jadi sekaligus juga kita fresh terus karena orang baru ini pasti membawa semangat baru, pengalaman baru, inspirasi baru dan seterusnya. Jadi itu sih tantangannya. Tantangan yang kedua adalah cukup sulit juga mengajak orang-orang untuk lebih bergiat lagi di sastra sebetulnya. Karena mungkin kebanyakan orang sekarang lebih ke arah lain bukan sastra. Tapi
bukan berarti itu membuat kami menyerah. Itu tetap menjadi sebuah semangat atau pacuan kami untuk terus berbuat lebih baik gitu sih. Justru itu bisa menjadi tujuan. Betul, tujuan ada untuk terus memberi semangat, memberi motivasi kepada yang belum kenal sastra. Karena biasanya gitu ya, wih puisi aku nggak inilah, nggak ngerti puisi gitu. Jadi takut ke Mahima karena pasti kesannya kan buku, terus aktivitasnya tuh kan diskusi. Iya. Takutnya nggak bisa. Ya kan, kalau Diskusi kalian tentang melihat sastra buku tuh gitu. gimana? Ada Kayak mungkin sesuatu yang membosankan Iya, mungkin ya bagi nah, sebagian kan. orang. Apalagi anak muda sekarang kan males-malesan gitu. Iya, malas baca. Iya. Nah, itu tantangan juga malas baca, literasi rendah. Tapi dengan adanya komunitas ini, paling tidak mereka akan berani berteman terlebih Iya. dahulu. Iya. Makanya saya membuat Rabu Puisi itu untuk membuatnya lebih cair sebetulnya. Iya. Ya, gitu. Luar biasa sekali. Nah, tadi Ibu kan bilang menjadi dosen bahasa Inggris di Iya. Undiksa gitu. Nah, Ibu itu kan sudah sejak lama menggeluti sastra Indonesia, Iya. seperti menulis puisi, cerpen, terus naskah teater dan sebagainya. Nah, kenapa Ibu itu memilih menjadi dosen bahasa Inggris, bukan menjadi dosen sastra Indonesia atau bahasa Indonesia? Mungkin ini pertanyaan mewakili mahasiswa-mahasiswa Undiksa Iya, gitu ya, betul Bu. sekali, Bu. Mohon maaf juga kalau ini agak Nggak, sensitif iya. mungkin ya. Nggak apa-apa. Jadi kenapa memilih bahasa Inggris? Karena sejak awal saya itu memang ingin justru membawa sastra Indonesia ke tingkat global. Karena saya nggak merasa tertantang kalau cuma memperkenalkan sastra Indonesia di Indonesia aja. Bukan itu tujuannya, justru membawa sastra Indonesia ini ke tingkat dunia. Supaya lebih banyak orang lagi tahu bahwa sastra Indonesia itu bagus. Itu sih sebenarnya kenapa memilih bahasa Inggris, karena di bahasa Inggris ada penerjemahan, kemudian ada katakanlah perkenalan dengan dunia luar. Bagaimana justru yang kita kenal di Indonesia itu kita bawa, kita perkenalkan sebagai identitas budaya. Nah, kalau seperti itu kan jadinya semakin terkenal gitu. Itu sih banyak jadi fondasinya kenapa bahasa Inggris, karena memang ingin berkiprah di tingkat internasional kayak gitu. Tadi Bu juga sempat mengatakan bahwa Ibu dari kecil tuh sudah suka puisi, Bu ya? Iya, betul. Apakah mungkin ada salah satu tokoh atau puisi yang Ibu penyair ya? Ya. Penyair itu ada Taufik Ismail, ada Sapardi Djoko Damono, ada juga Chairil Anwar pastinya. Terus ada Subagio Sastrowardoyo, terus ada kalau di Bali itu ada mungkin Oka Rusmini, ada Dok Sawitri. Ya, banyak ya, lumayan banyak juga yang menginspirasi, tapi yang awal-awal sekali pasti Chairil Anwar, Rendra. Ibu, kami ini penasaran gitu. Tadi kan Ibunya bilang bahwa mencintai puisi dari SD. Nah, mungkin pendengar sintaksis juga ingin mendengar Ibu membacakan puisi. Oke. Ini puisi dari kumpulan puisi saya berjudul Perihan Teman. Saya cerita dulu kenapa saya membuat buku puisi ini. Jadi saya setiap karya itu selalu punya alasan kenapa saya membuat karya. Jadi saya tidak membuat karya karena deadline. Tapi saya membuat karya karena saya memiliki pesan. Nah, Perihan Teman ini adalah kumpulan puisi yang saya tulis setelah bapak saya meninggal. Jadi ketika saya berjuang menghadapi rasa sedih itu, saya menulis puisi. Karena menurut saya puisi adalah seperti mantra. Doa-doa yang bisa saya panjatkan kepada bapak saya di sana. Karena 2021 itu tahun terberat buat saya karena bapak berpulang gitu ya. Tapi ini sedih sih puisinya. Sadu. Sadu, sarage sang sadu, sireke tutana. Kau menjelma menjadi nama, pastika. Sesuatu yang pasti terjadi, sesuatu yang ada dan terus mengada, meski tiada. Kaulah sang sadu, yang senantiasa memandu, memberi rambu pada mereka yang punya ragu,
seperti anak-anakmu. 1, 2, 3. Angka tertinggi yang kau wujudkan, kekalahan yang kau menangkan, semua pertanda yang kau taklukkan, menjadi bekal karma bagi yang ada. Kau sang sadu, pergimu syahdu, adamu buat rindu. Tiada hari seduka minggu yang kau pilih sebagai hari terakhir. Tapi kau sang sadu, seperti namamu, sadu, sadu, sadu. Kau selalu ada seperti sang waktu. Sangat luar Menyentuh. biasa, ya menyentuh hati banget Ya, Ibu. jadi waktu itu bapak saya pergi di hari Minggu. Hari Minggu itu biasanya hari yang sangat membahagiakan buat kami. Iya. Karena dari kecil kami itu selalu meluangkan waktu untuk berkumpul di Ya, hari berkumpul Minggu. keluarga ya Ibu. Tapi hari itu dipilih untuk bapak pergi. Nah, jadi waktu itu saya sedih banget gitu. Iya. Makanya membuat buku ini untuk mencerna rasa sedih Iya, itu. mencurahkan Iya, segala mencurahkan. perasaan ke dalam puisi. Jadi memang kalau orang baca Priantaman itu pasti terbawa bahwa ini adalah puisi kesedihan Iya. dan untuk mengapresiasi atau belajar menerima kematian gitu. Dan waktu itu saya menyesalnya tuh bagi saya tuh adalah kenapa orang tua saya itu tidak pernah mengajarkan cara menghadapi kehilangan. Karena siapapun tidak pernah siap untuk Iya, kehilangan. betul. Tapi menurut saya itu perlu disiapkan sih. Iya, benar. Iya. Jadi setiap anak itu harus tahu bahwa suatu hari orang tuanya itu bakal ada gitu. Nah, itu yang saya sekarang ajari anak saya supaya mereka bisa mandiri dan siap kalau suatu saat kita pergi. Sedih ya. Dalam ya. Masuk ke atmosfer. Oke, kembali lagi. Oke, itu tadi sesi yang sangat mengharukan, sangat menyedihkan, dan Semangat. Ya. dan ini pertanyaan terakhir nih Bu, setelah kita bersedih-sedih tadi. Kita cerita. Maaf ya, bukan berarti tapi memang ini sedih banget sih. Ini pertanyaan terakhir Bu ya. Apakah mungkin ada hal yang ingin Ibu sampaikan kepada mahasiswa atau pendengar yang tertarik untuk mendalami bahasa dan sastra? Nah, terutama bagi penulis-penulis muda nih yang masih membara jiwa dan semangatnya. Oke. Dan mungkin ada juga harapan yang ingin Ibu sampaikan kepada komunitas Mahima ini ke depannya. Untuk siapapun yang sedang mendengar, untuk belajar bahasa dan sastra itu kamu harus menemukan satu hal penting sekali sebagai fondasi, yaitu temukan tujuan mengapa kamu belajar. Gitu. Jadi bagi saya, kalau kamu tidak menemukan tujuan untuk belajar, maka kamu tidak akan pernah berkembang. Kamu tidak tahu mau kemana. Sama dengan orang yang berjalan, kamu nggak punya tujuan, jadi nggak kemana-mana akhirnya. Nah, bahasa dan sastra itu sesungguhnya bisa membantumu menemukan tujuan, gitu ya. Jadi temukanlah tujuan itu dan mulailah menulis, ya, karena bahasa dan sastra itu adalah bekal selamanya. Bahkan itu adalah sebuah legacy atau warisan yang bisa kita tinggal setelah kita meninggal. Ya. Biar walaupun pencipta karya sastranya sudah Sudah tiada, tiada, tapi tapi karya karyanya sastranya tetap kan tetap berbicara. berbicara. Dan untuk komunitas Mahima, saya ingin mengundang siapapun yang cinta terhadap bahasa dan sastra untuk bergabung ke komunitas Mahima, follow IG komunitas Mahima dan temukan tujuan di Mahima. Bukan jati dirimu. Karena bahasa dan sastra adalah identitas budaya bangsa. Jangan Iya. pernah tinggalkan bahasa dan sastra karena itulah yang membuat kita berbeda dari bangsa-bangsa yang Ya, lain. kalau bukan kita siapa lagi yang Betul. menjaga bahasa dan sastra Hidup bahasa dan Indonesia? sastra. Ya, hidup. Oke. Oke, Ibu terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi cerita dan pengalaman di podcast Sintaksis ini. Sama-sama. Saya juga suka sekali. Iya, obrolan ini benar-benar membuka banyak sudut pandang tentang bahasa dan sastra dan kerja-kerja literasi yang selama ini mungkin jarang kita lihat dari dekat. Dan semoga
semua cerita dan pengalaman yang sudah Ibu bagikan barusan itu bisa menjadi inspirasi bagi pendengar, khususnya mahasiswa dan penulis muda yang ingin menulis ataupun sedang belajar menulis karya sastra. Dan terima kasih juga kepada para pendengar setia Sintaksis sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe. Ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe mungkin ya. Oke, sebagai penutup ini Kami ada kami ada pantun ya. pantun ini. Yes, oke. Jangan lupa nanti Bantu bilang catatnya cakepnya ya. Oke. Pergi ke taman memetik bunga. Cakep. Pulangnya singgah membaca puisi. Cakep. Bahasa ditata, makna terjaga. Jadi kami pamit undur diri. Yeay. Sampai jumpa. Sampai jumpa.